Ya, selamat siang semuanya. Selamat datang di percobaan 3 praktikum dasar sistem kontrol yang berjudul Sistem Ordo 2. Pertama-tama saya akan menjelaskan asisten praktikumnya, yaitu Yohanes Juan, saya sendiri, dan Indah Tri Wulandari. Nah, sistem Ordo 2 ini merupakan suatu karakteristik sistem yang memiliki bentuk persamaan sebagai berikut. Bisa kalian lihat di modul, itu CS per RS sama dengan omega n kuadrat per S kuadrat ditambah 2 zeta omega n tambah omega n kuadrat. Nah, di mana omega n ini sebagai frekuensi alami tak terendam atau undamped frekuensi, dan zeta sebagai damping rasio atau rasio peredam. Untuk nilai yang bervariasi akan didapatkan kasus-kasus yang berbeda. Misal zeta lebih besar dari 0 kurang dari 1, itu disebut tangkapan redaman kurang atau underdamp. Yang kedua, zeta sama dengan 1 disebut tangkapan redaman kritis. Yang ketiga itu ada zeta lebih dari 1 yang disebut tangkapan redaman lebih atau overdamped. Nah, spesifikasi tangkapan transient itu ada 5. Yang pertama, delay time atau waktu tunda, biasanya itu dirumus tulisannya TD. Adalah waktu yang dibutuhkan tangkapan untuk mencapai setengah dari nilai akhir dari tangkapan untuk pertama kali. Yang kedua ada waktu naik atau rise time. Biasanya di rumus itu pakainya TR. Nah, rise time sendiri ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk naik dari 10 sampai 90%, 5 hingga 95%, atau 0 hingga 100% dari nilai akhir tangkapan. Untuk kasus underdamp, biasanya kriteria ini 0 sampai 100%. Untuk kasus overdamped, biasanya digunakan kriteria 10 sampai 90%. Untuk tangkapan transient yang ketiga atau waktu puncak atau peak time, biasa di rumus itu TP, adalah waktu yang dibutuhkan tangkapan untuk mencapai nilai puncak dari overshoot pertama kali. Nah, yang keempat itu ada overshoot maksimum atau maksimum overshoot. Biasa di rumus itu MP, adalah nilai puncak maksimum dari tangkapan diukur dari nilai akhir dari tangkapan. Biasanya dirumuskan dalam persentase. Nah, untuk yang kelima, waktu settling time atau settling time. Bisa dirumus itu menggunakan TS, adalah waktu yang dibutuhkan tangkapan untuk mencapai nilai akhir dari tangkapan dan tetap berada pada nilai tersebut dalam range persentase tertentu dari nilai akhir. Biasanya 5% atau 2%. Nah, ini semua ada rumus-rumusnya di modul, bisa kalian baca dan kalian ingat betul setiap tangkapan transientnya. Nah, itu untuk penjelasan sistem Ordo 2 kurang lebih seperti sistem Ordo 1 ya. Jadi kita menggunakan loop tertutup dan loop terbuka. Langsung saja ke percobaannya. Pertama kita buka Simulink. Nah, ini saya menggunakan pertama-tama loop tertutup, di mana yang memakai subtract. Dan kemudian transfer function-nya itu saya menggunakan sebagai contoh omega n-nya itu 3 dan zeta-nya itu 1. Jadi omega n kuadrat kan 3 kali 3 kuadrat 9, terus zeta 1 jadi 2 kali 1 kali 3 itu 6. Nah, kemudian kita langsung saja kita run. Nah, hasilnya akan terlihat seperti ini. Jadi kalian bisa mengubah layoutnya ini, style. Jadi ini kalian buat putih dan access colors-nya kalian buat putih juga, biar bisa terlihat grafik ini. Dan kemudian kalian bisa menyalakan kursor measurements-nya dan bilevel measurements. Kemudian ini kalian screenshot untuk loop tertutup sistem Ordo 2. Kemudian kita coba loop terbuka ya. Terbuka berarti tanpa subtract. Nah, tanpa subtract, jadi kita langsung saja. Nah, transfer function-nya saya menggunakan yang sama ya tadi, kayak loop tertutup. Langsung kita run saja. Dan akan terlihat seperti ini. Jadi bisa kalian screenshot ya untuk kursor, bilevel, dan style-nya ini bisa kalian ubah jadi putih lagi. Nah, untuk percobaan 3 sistem Ordo 2 mungkin nanti bisa kalian variasi untuk nilai
omega n dan zeta-nya. Nah, untuk nilainya itu bisa dijelaskan saat praktikum nanti di MITS. Sekian dari saya untuk video percobaan 3 dasar sistem kontrol pada siang hari ini. Terima kasih.